Di sini itu tipsnya adalah kita itu membagi soal itu tuh menjadi 3, teman-teman. Nah, yang pertama itu soal yang memang kita bisa mengerjakannya gitu ya. Kemudian hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Guru di sini di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan video pendidikan lainnya. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang UP PPG ya, uji pengetahuan PPG gitu. Bagi teman-teman yang sekarang sedang menjalankan PPG atau mau persiapan mau ikut PPG ini, silahkan bisa nonton channel ini ya. Nah, untuk yang saya bahas ini adalah UP PPG ya. Jadi UP PPG ini nanti akan dilakukan biasanya di akhir PPG gitu ya, untuk semacam tes gitu ya, menentukan kelulusan PPG teman-teman gitu. Nah, ini saya akan membahasnya itu sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya itu ikut PPG tahun 2017-18 gitu ya. Alhamdulillah saya lulus bersama teman-teman seangkatan saya, lulus semuanya, tidak ada satupun yang tertinggal gitu ya. Dulu saya itu ikutnya di Manado, Sulawesi Utara. Nah, itu tuh lulus semua gitu. Jadi di sini aku mau membagikan tips and trick gitu ya, gimana bisa caranya teman-teman tuh bisa lulus UP PPG 1 kali tes langsung lulus gitu. Nah, teman-teman yang mau aku bahas di sini itu ketika kita mau melaksanakan UP, mau ikut UP gitu ya, memang yang tidak boleh dihilangkan adalah persiapan. Jadi teman-teman itu memang harus menyiapkan ya, baik persiapan diri maupun belajarnya gitu. Jadi teman-teman bisa memulainya jauh-jauh hari sebelum UP ini dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu, bisa dari kisi-kisi tahun lalu, tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Nah, itu tuh teman-teman kumpulkan semua. Jadi dulu saya itu dan teman-teman itu mengumpulkan gitu ya, banyak sekali soal PPG, kemudian kita bahas bersama gitu. Nah, tapi kalau teman-teman tidak bisa membahasnya secara bersama gitu ya dengan teman yang lain, mungkin teman-teman bisa memulainya dulu dengan mengumpulkan soal itu tadi, kemudian teman-teman coba untuk mengerjakannya. Kenapa ini penting gitu ya? Kalau bagi saya itu ketika kita itu rajin berlatih gitu ya soal-soal PPG tahun-tahun sebelumnya, nah ketika kita nanti akan mendapatkan soal yang serupa gitu ya teman-teman, kita akan pasti langsung ngeh gitu ya, oh jawabannya yang ini, karena kita berlatih terus itu tadi. Jadi berlatih itu sangat penting. Jadi saran saya, tips yang pertama sebelum pelaksanaan adalah berlatih dan mengumpulkan soal-soal PPG tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga yang harus teman-teman persiapkan gitu ya. Yang kedua adalah persiapan ketika mau pelaksanaan ya. Jadi misal teman-teman itu sudah belajar, sudah yakin gitu ya, kemudian pada saat pelaksanaan UP-nya gitu ya teman-teman, yang pertama memang tips and triknya yaitu jaga kesehatan. Jadi memang tubuh kita itu harus fit dulu ya, sehat gitu. Kalau kita sedang sakit gitu, menurut saya itu akan mempengaruhi dari segi konsentrasi dan kesiapan kita untuk mengikuti itu. Nah, untuk yang kedua adalah jangan lupa, ini yang juga penting juga sih ya menurut saya dan teman-teman kemarin, adalah restu gitu ya, meminta doa dan restu dari orang tua, kemudian dari teman-teman yang sudah berkeluarga, mungkin bisa ke istrinya, bisa ke suaminya, karena memang doa ini itu secara tidak langsung juga membuat kita lebih termotivasi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada saat pelaksanaan gitu ya. Nah, pada
saat pelaksanaan di sini, saya dan teman-teman yang lain gitu ya, pada saat UPPPG itu, di sini itu tipsnya adalah kita itu membagi soal itu tuh menjadi 3, teman-teman. Nah, yang pertama itu soal yang memang kita bisa mengerjakannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu soal yang kita tahu tapi masih ragu, jadi antara jawaban A atau B gitu ya. Jadi soal ragu. Dan yang terakhir adalah soal yang kita tidak bisa sama sekali gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman, yaitu dari yang pertama, yaitu soal yang kita sudah bisa gitu. Nah, untuk soal yang sudah bisa, ketika kita sudah mempersiapkannya tuh jauh-jauh hari gitu ya, kita pasti bisa langsung mengetahui jawabannya kalau memang soal itu tuh serupa dengan soal-soal yang sudah kita pelajari. Nah, itu kita tidak perlu mengulanginya berkali-kali gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung jawab pertanyaan itu karena kita yakin kita sudah bisa dan itu sudah kita pelajari. Nah, yang kedua yaitu di soal ragu-ragu ini ya. Soal ragu-ragu ini, kalau tips dari saya itu nanti teman-teman kan bisa membawa kayak kertas gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di situ ya, soal ragu-ragu dan jawaban yang ragu-ragu. Misal contoh di soal nomor 16, teman-teman tahu tapi ragu antara jawaban A atau D gitu ya. Misal contohnya seperti itu. Nah, teman-teman tulis di situ 16 A atau D gitu. Nanti kita bisa kalau ada waktu lagi, sisa waktunya kita bisa ulangi itu tadi. Atau teman-teman di situ kan nanti di sistem komputernya gitu ya, itu tuh ada untuk kita tandai untuk soal ragu-ragu gitu ya. Tapi untuk jawabannya misalkan antara A dan D gitu, teman-teman bisa taruh di kertas atau tulis saja gitu ya di mana gitu. Jadi teman-teman tahu, oh ragu-ragunya itu antara poin jawaban A dan D, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah soal tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga itu memang soal yang kita benar-benar tidak tahu gitu ya teman-teman. Pasti kan mungkin di antara banyak soal itu kita tidak tahu sama sekali ini jawabannya apa gitu ya. Nah, untuk tips dari saya gitu ya dan teman-teman yang kemarin itu seperti ini teman-teman. Jadi misal contoh dari semua soal itu kita ada 5 soal gitu ya, 5 soal yang kita benar-benar tidak bisa atau tidak tahu jawabannya ini apa gitu ya. Jadi kemarin itu kita mensiasatinya gitu ya teman-teman. Dari pengalaman saya itu kita bisa jawab dengan memilih satu poin jawaban. Misal contoh kita isi A semua gitu ya untuk 5 soal yang kita memang benar-benar tidak tahu jawabannya. Kenapa seperti itu? Jadi menurut saya itu jika kita isikan secara acak gitu, untuk kemungkinan besarnya jawaban itu bisa betul itu sangat kecil gitu teman-teman. Tapi ketika kita isikan itu jawabannya sama, misalkan dari 5 soal yang kita tidak bisa itu A semua gitu ya, A semua, itu lebih besar kemungkinannya untuk bisa benar atau nyantol setidaknya 1 atau 2 poin seperti itu. Nah, ini pengalaman saya gitu ya. Nanti kalau teman-teman itu setuju, itu bisa mencobanya. Tapi alhamdulillah kemarin ketika mencoba seperti itu, tips dari awal sampai akhir tadi ya teman-teman. Nah, itu tadi pengalaman saya dan teman-teman ya ketika mengikuti UPPPG. Nanti teman-teman bisa mempraktikkannya semua tips and trik dari awal sampai akhir tadi untuk pelaksanaan UPPPG gitu ya. Saya juga mendoakan semoga teman-teman yang mau melaksanakan UPPPG semoga sukses, lancar, 1 kali tes langsung lulus semua gitu ya. Terima kasih begitu videonya, semoga bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!